Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman pembelajar hebat dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Milda Maulida, mahasiswa pendidikan profesi guru Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka gelombang 2 tahun 2024. Saat ini saya ingin sedikit berbagi mengenai materi peluang yang dikaitkan dengan permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan bagian yang tak terpisahkan dari warisan budaya Indonesia yang melimpah. Selain menjadi hiburan yang menyenangkan, permainan tradisional juga dapat menjadi sarana yang efektif untuk mempelajari berbagai konsep matematika. Salah satu permainan tradisional yang menarik untuk dikaji dalam konteks pembelajaran matematika adalah permainan congklak. Congklak merupakan permainan tradisional yang berasal dari Indonesia dan telah dimainkan selama berabad-abad. Permainan ini menggunakan papan berlubang dan biji-bijian sebagai alat utamanya. Tujuan dari permainan congklak adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin biji-bijian dalam lubang tujuan yang ada di papan. Pada saat ini, pendekatan pembelajaran matematika yang dikembangkan mencoba mengintegrasikan konteks kehidupan sehari-hari untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep matematika dengan lebih baik. Dalam hal ini, permainan tradisional seperti congklak dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran yang menarik untuk mempelajari konsep matematika seperti peluang. Bagaimana cara penerapannya? Mari kita simak penjelasan berikut. Halo semua, sebelum kita membahas mengenai perhitungan peluang kejadian pada permainan tradisional, saya akan menampilkan terlebih dahulu fakta, prinsip, prosedur, serta metakognitif untuk materi peluang kejadian. Untuk fakta, yang pertama, peluang adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian, dinyatakan dalam bentuk bilangan antara 0 hingga 1. Yang kedua, peluang suatu kejadian dihitung menggunakan rumus PA sama dengan NA dibagi NS atau NA per NS, di mana NA adalah jumlah kejadian yang diinginkan dan NS adalah total ruang sampel. Yang ketiga, jika suatu kejadian pasti terjadi, maka peluangnya adalah 1. Sedangkan jika suatu kejadian tidak mungkin terjadi, peluangnya adalah 0. Yang keempat, ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan acak, dilambangkan dengan S. Dan yang kelima adalah distribusi peluang menggambarkan semua kemungkinan hasil dari suatu kejadian acak beserta peluangnya. Selanjutnya prinsip. Yang pertama, nilai peluang selalu berada dalam rentang 0 hingga 1 atau bisa ditulis di sini 0 kurang dari sama dengan PA kurang dari sama dengan 1. Nah, PA di sini adalah nilai peluangnya. Yang kedua, semakin besar nilai PA, semakin besar kemungkinan kejadian A terjadi. Jadi semakin besar nilai peluangnya, maka semakin besar kemungkinan kejadian itu terjadi. Yang ketiga, distribusi peluang dapat digunakan untuk memahami pola dan tren dalam kejadian acak, seperti peluang mendapatkan angka tertentu dalam pelemparan dadu atau kejadian yang lainnya. Oke, selanjutnya adalah prosedur. Yang pertama, menentukan peluang suatu kejadian. 1. Identifikasi ruang sampel S untuk percobaan acak. Lalu, tentukan kejadian A yang diinginkan. Selanjutnya, hitung jumlah elemen dalam kejadian A atau bisa dilambangkan dengan NA. Lalu, hitung total elemen dalam ruang sampel S, NS, dan kemudian gunakan rumus PA sama dengan NA per NS untuk menghitung peluang. Nah, prosedur untuk membuat distribusi peluang
1. Tentukan ruang sampel dari eksperimen acak. Selanjutnya, identifikasi semua kemungkinan hasil dari ruang sampel. Lalu, hitung peluang untuk masing-masing hasil dengan membagi jumlah kejadian dengan total ruang sampel. Dan selanjutnya, susun hasil dan peluang dalam bentuk tabel atau grafik. Oke, selanjutnya metakognitif. Dalam mempelajari peluang, kejadian penting bagi peserta didik untuk menyadari proses berpikir yang digunakan, yaitu peserta didik diharapkan mampu, yang pertama, menyadari langkah-langkah logis dan sistematis dalam menghitung peluang, seperti memastikan ruang sampel telah mencakup semua kemungkinan. Lalu yang kedua, mengevaluasi hasil perhitungan. Misalnya memastikan bahwa total peluang tidak melebihi 1. Yang ketiga, mengenali kesalahan umum, seperti melupakan elemen dalam ruang sampel atau salah memahami konsep. Yang keempat, merefleksikan hasil peluang dan bagaimana hal ini dapat diterapkan pada situasi nyata, seperti memprediksi hasil suatu percobaan atau membuat keputusan berdasarkan probabilitas. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu ini ada pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, bagaimana peluang dapat digunakan untuk memprediksi hasil dalam permainan tradisional atau peristiwa yang melibatkan ketidakpastian? Nah, nanti kita akan membahas pada slide-slide selanjutnya. Yang pertama, sebelum kita menghitung, kita harus tahu dulu konsep dasar peluang. Yang pertama, ruang sampel. Nah, ruang sampel ini adalah semua atau himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Selanjutnya ada istilah kejadian. Kejadian ini adalah subhimpunan dari ruang sampel, dan ada juga tentunya istilah peluang gitu ya dalam peluang. Peluang ini adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Next. Oke, nilai peluang. Nah, dalam peluang tentu ada nilai peluang. Nah, nilai peluang ini selalu dinyatakan dalam angka antara 0 dan 1. Semakin dekat nilai peluang ke 1, maka semakin besar kemungkinan kejadian itu terjadi. Nah, untuk nilai peluang yang 0, maka artinya kejadian itu tidak mungkin terjadi, dan untuk nilai peluang yang 1, artinya adalah kejadian itu pasti terjadi. Ya, next. Oke, selanjutnya peluang teoritis. Peluang teoritis merupakan perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan dan frekuensi kejadian yang mungkin terjadi dalam ruang sampel. Nah, rumus peluang teoritis adalah, bisa dilihat gitu ya di slide-nya, PA sama dengan NA per NS dengan keterangan PA adalah peluang kejadian A, NA adalah banyaknya anggota kejadian A, dan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Oke, selanjutnya peluang empiris. Peluang empiris adalah kemungkinan yang dihitung dari hasil kejadian atau percobaan. Diartikan sebagai perbandingan antara jumlah kejadian dengan total percobaan. Untuk rumus peluang empiris tidak jauh berbeda dengan peluang teoritis sebelumnya. Hanya pada simbol saja yang digunakan gitu ya, yaitu rumusnya PA sama dengan FA per N. Keterangannya A itu suatu kejadian, maka PA itu adalah peluang kejadian empiris, FA adalah banyaknya kejadian A yang terjadi, dan N adalah banyaknya percobaan. Seperti itu. Nah, sebelum kita menghitung peluang, tadi di awal video kita sudah sedikit menyebutkan mengenai permainan congklak. Nah, ini kita akan mengenal lebih dalam lagi mengenai permainan congklak seperti itu ya. Jadi, congklak adalah permainan tradisional yang telah ada sejak zaman dahulu dan diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut sejarahnya, permainan tradisional congklak juga sering disebut sebagai permainan gadis. Mengapa? Karena pada zaman dahulu dikisahkan bahwa anak perempuan di kalangan bangsawan itu yang paling sering memainkan congklak seperti itu, sehingga permainan congklak disebut permainan gadis. Nah, namun seiring berjalannya waktu, permainan congklak semakin dikenal oleh berbagai lapisan masyarakat dan orang awam, sehingga sampai saat ini mulai banyak dimainkan oleh masyarakat Indonesia. Oke, selanjutnya
Ada masa di mana permainan congklak ini dianggap tabu oleh budaya masyarakat sekitar. Contohnya, di beberapa daerah di Sulawesi, permainan congklak hanya dimainkan saat ada kematian anggota keluarga atau orang terdekat. Nah, karena hal itu, jadi menyebabkan permainan congklak ini dianggap tabu jika dimainkan di luar waktu berkabung. Sementara itu, masyarakat Jawa kuno di zaman dahulu menggunakan congklak sebagai alat untuk menghitung musim tanam dan musim panen. Nah, selanjutnya, permainan ini dikenal dengan berbagai nama di berbagai wilayah. Seperti di Jawa, permainan ini populer dengan nama congkak, dakon, dakon, atau dakonan. Dan di wilayah Sumatera, sebutan yang berkembang untuk permainan ini adalah congklak. Sementara di Lampung, permainan ini populer dengan nama dentuman lamban. Selain itu, di beberapa daerah lainnya permainan congklak dikenal dengan nama gadong, makaotan, magaleceng, agalacang, dan nogarata gitu ya. Dan mungkin masih banyak lagi sebutan-sebutan lainnya. Oke, selanjutnya. Dalam permainan congklak tentu ada aturan yang harus dipatuhi oleh pemain. Nah, ini kita harus kenal dulu ya aturannya yang ada di permainan congklak. Nah, aturan permainan congklak yang pertama, congklak dimainkan oleh dua pemain yang dapat diasumsikan dengan pemain A dan pemain B. Yang kedua, pada kondisi awal, semua lubang kecil pada papan congklak diisi masing-masing 7 buah congklak. Sedangkan dua lubang besar tetap dalam keadaan kosong. Dan yang ketiga, sebelum memulai permainan, pemain A dan pemain B melakukan switch atau melakukan hal lainnya yang bisa menentukan siapa yang akan mulai terlebih dahulu. Kemudian bergantian saat peserta berhenti di lubang yang kosong. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Oke, penerapan materi peluang dalam permainan congklak dapat dilihat pada langkah-langkah atau tata cara permainan. Nah, tata cara permainan congklak terfokus pada kejadian apabila biji terakhir milik pemain yang sedang bermain itu jatuh ke lubang yang kosong, maka akan terjadi pergantian giliran bermain dengan pemain lawan atau pemain yang selanjutnya akan bermain seperti itu. Nah, untuk mengetahui besar peluang biji congklak milik pemain jatuh ke lubang yang kosong, nah hal ini dapat kita gunakan perhitungannya, konsep perhitungan peluang suatu kejadian gitu ya untuk kejadian tersebut seperti itu. Selanjutnya. Nah, di slide ditampilkan kita misalkan gitu ya dalam permainan congklak ada kondisi pertama yang terjadi. Nah, di situ terlihat bahwa ada papan congklak yang berisi biji congklak dengan dua lubang kecil itu kosong seperti itu. Nah, kalau misalkan kita misalkan NA adalah banyaknya lubang congklak yang kosong dan NS adalah banyaknya semua lubang yang kecil, maka pada kondisi tersebut ya yang ada di gambar itu diperoleh bahwa untuk NA-nya yaitu 2 karena yang kosongnya ada 2 dan NS-nya adalah 14 seperti itu. Nah, selanjutnya dari kondisi tersebut, maka dapat dihitung dengan PA NA per NS. Tadi NA-nya 2, NS-nya 14. Maka bisa dituliskan 2 per 14 atau kita sederhanakan menjadi 1 per 7. Nah, dari kondisi pertama tadi bisa kita simpulkan bahwa peluang biji congklak pemain jatuh ke lubang yang kosong sebesar 1/7. Seperti itu ya. Jadi, untuk dua lubang kecil yang kosong, peluang pemain jatuh ke lubang yang kosongnya itu sebesar 1/7. Lalu selanjutnya, nah ini ada kondisi kedua. Nah, di kondisi kedua terlihat bahwa papan congklak itu ada 1 lubang yang kosong seperti itu ya.
ada satu lubang yang kosong, maka untuk kondisi kedua ini bisa kita tuliskan atau diperoleh Na-nya adalah 1 dan Ns-nya adalah 14. Dengan perhitungan yang sama, maka kita dapatkan PA sama dengan Na per Ns, yaitu 1/14. Jadi untuk lubang kecil atau peluang untuk kondisi kedua yang lubang kecilnya 1 yang kosong, maka peluang biji congklak pemain jatuh ke lubang yang kosong itu sebesar 1/14, seperti itu. Lalu selanjutnya, oke, untuk kondisi ketiga terlihat bahwa ada 4 lubang yang kosong, maka bisa kita tuliskan Na-nya adalah 4 dan Ns-nya adalah 14. Oke, dengan perhitungan yang sama kita dapatkan PA sama dengan 4/14. Jadi dapat diketahui bahwa peluang biji congklak pemain jatuh ke lubang yang kosong sebesar 4/14. Itu untuk 4 lubang yang kosong, seperti itu ya, untuk 4 lubang kecil yang kosong. Oke, selanjutnya. Nah, dari hasil peluang pada permainan congklak tadi ya, atau beberapa kondisi yang terjadi pada permainan congklak yang dihitung peluangnya tadi, bisa kita tuliskan hasilnya dalam sebuah tabel. Nah, jadi di sini ada hasil peluang beberapa kondisi pada permainan congklak gitu ya, dapat kita tuliskan ke dalam tabel sebagai berikut dengan untuk kolom pertama gitu ya, jumlah lubang yang kosong, dan kolom kedua itu peluangnya. Nah, baris pertama, jumlah lubang yang kosongnya adalah 2, maka peluangnya 1/7. Untuk jumlah kosong yang 1, berarti peluangnya 1/14, dan untuk jumlah lubang yang kosongnya 4, yaitu peluangnya yaitu 4/14, seperti itu. Ya, tabel hasil peluang dari beberapa kondisi yang kita tuliskan ini kita sebut juga sebagai tabel distribusi peluang, seperti itu. Oke, sekian penjelasannya. Demikian penjelasan materi peluang yang dikaitkan dengan permainan tradisional. Semoga bermanfaat. Sekian, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.